Hai teman-teman, perkenalkan kami dari grup 1. Kami akan membahas materi tentang operating system konsep. Perkenalkan, nama saya Liando Itogili, selaku ketua dari grup 1. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota dari grup 1. Di sini adalah tim dari grup 1. Yang pertama adalah Mamahit Yonatan Putra. Yang kedua adalah saya sendiri, Liando Itogili. Yang ketiga ada Uninur Marieta. Yang keempat ada Jamal Eleonora. Dan yang kelima ada Item Stefali. Dan yang keenam ada Sambul Jennifer. Yang ketujuh ada Samir Feral. Dan yang ke-8 adalah Polybonso Sialan. Apa sih akan kita bahas dalam proses sinkronisasi ini? Di sini kita akan membahas 6 aspek. Yang pertama, critical section problem. Dalam critical section problem ini mencakup 2 hal, yaitu mutual exclusion dan races. Yang kedua, kita akan membahas tentang two process solution. Di sini kita akan membahas tentang algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3, dan bakery algoritma. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang synchronization hardware, yaitu tentang test and set dan swap. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang semaphore. Yang kelima, kita akan membahas tentang deadlocks and starvation. Dan yang keenam, kita akan membahas tentang classic synchronization problem yang mencakup 2 hal, yaitu readers writers dan dining philosopher. Dan di sini kita juga melakukan pembagian-pembagian. Siapa yang akan membahas pembagian nomor 1, 2, 3, sampai yang ke-6. Selamat menyaksikan, guys. Oke. Sekarang kita membahas tentang proses synchronization. Nah, proses synchronization itu adalah sistem operasi yang mengapa harus disinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi. Nah, inkonsistensi data akibat adanya akses data secara konkuren atau yang disebut bersamaan. Nah, diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Lanjut, kita masuk pada critical section. Nah, critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Nah, biasanya sebuah proses atau proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu yang ada. Nah, akan tetapi biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel atau mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file dan lain-lain sebagainya. Untuk proses ini dapat membawa ke bahaya race condition. Nah, jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Mutual exclusion. Mutual exclusion sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama. Proses lain akan dikeluarkan dari kerjaan yang sama. Nah, sering terjadi suatu kemajuan atau progres jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section. Nah, maka suatu proses lain yang ingin menjalankan critical section dapat masuk ke dalam critical section tersebut. Nah, di sini ada batas waktu tunggu atau bounded, biasa disebut bounded waiting. Nah, biasanya ada batas waktu ini tidak ada proses yang menunggu selama-lamanya untuk masuk ke dalam critical section itu. Tidak ada asumsi lain yang mengenai kecepatan relatif setiap proses ataupun jumlah dari CPU. Nah, di sini ada contoh
Nah, di sini ada contoh misalnya proses P sedang menjalankan suatu critical section dari proses P tersebut. Nah, maka tidak ada proses-proses yang lain dapat menjalankan critical section dari proses-proses tersebut. Dengan kata lain, tidak ada dua proses yang bersamaan, dua proses yang bersamaan di dalam suatu critical secara bersama-sama, critical section secara bersama-sama. Nah, di sini setiap prosesnya meminta izin untuk memasuki critical section tersebut. Nah, bagian dari kode di sini, kode ini mengimplementasikan izin untuk disebut atau biasa kode ini disebut dengan entry section. Nah, akhir dari critical section itu disebut exit section. Nah, jadi ada entry section di dalam setelah melakukan critical section, kita exit section. Nah, bagian kode selanjutnya disebut reminder section. Nah, dari kode ini dapat dilihat bahwa untuk bisa masuk ke critical section, sebuah proses harus melalui entry section, harus melakukan entry section dahulu, baru kita lakukan critical section, lalu keluar atau exit section dan reminder section. Nah, tadi di critical section di critical section disebut-sebut race condition. Apa sih race condition itu? Nah, race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses share memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir melalui dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data untuk menghindari terjadinya situasi tersebut atau situasi mengakses secara bersamaan. Nah, semua proses itu dapat diakses suatu data tertentu dan harus disinkronisasikan. Nah, di sini kita ada contoh mengenai ilustrasi program produsen dan konsumen. Nah, boleh lihat di gambar. Nah, kunci untuk mencegah masalah ini, program yang jalan normal, di sini terbagi program jalan normal dan program race condition. Nah, kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan memori bersama, ini ya, untuk memori bersama yaitu produsen dan konsumen itu di memori yang sama. Nah, dan untuk memori yang sama, berkas yang sama, dan sumber daya lain yang digunakan secara bersama-sama. Nah, dia menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses. Nah, melakukan proses tulis atau baca kepada data yang sama pada saat yang sama. Nah, dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan suatu variabel atau berkas yang digunakan secara bersama-sama. Proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama jika kita menggunakan suatu proses yang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama. Nah, cara untuk menghindari race condition adalah dengan kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk dalam critical section tersebut. Jadi, dalam melakukan critical section itu tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, harus berurutan. Contoh seperti tadi di penjelasan mutual exclusion harus melalui proses entry dulu. Proses entry dulu baru melakukan critical condition dan bukan exit dan reminder. Selanjutnya
nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai two-process solution. Nah, kita masuk pada introduction to process solution. Di sini ada pemecahan masalah critical section, solusi untuk dua proses, yaitu untuk perangkat lunak dan untuk perangkat keras. Apa sih itu perangkat lunak? Perangkat lunak ini dengan menggunakan algoritma-algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain, atau selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol. Dan untuk solusi perangkat keras adalah tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan instruksi atau dengan mengunci satu variabel tertentu. Nah, pada saat ini kita akan menjelaskan mengenai solusi perangkat lunak, yaitu algoritma 1 atau Decker, algoritma 2, algoritma 3 atau Peterson, dan Bakery algoritma. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma 1 atau Decker. Nah, algoritma 1 atau Decker ini memperbolehkan semua proses menggunakan variabel integer turn yang diinisialisasikan ke 0 ataupun 1, dan hanya ada satu proses pada satu waktu yang dapat berada pada critical state. Nah, algoritma 1 ini sendiri mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses, dan algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section. Nah, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Dan bentuk dari algoritma 1 sendiri ini yaitu intern sama dengan 0 dan turn sama dengan 1. Nah, ini adalah poin untuk algoritma 1. Di sini algoritma 1 atau Decker memiliki dua variabel, yaitu flag dan turn. Apa sih itu flag dan turn? Nah, flag ini ada boolean yang mempresentasikan keinginan proses untuk masuk ke dalam critical section, sedangkan turn ini adalah integer yang mempresentasikan giliran dari proses tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas pengertian mengenai algoritma 1, sekarang saya akan memberikan ilustrasi mengenai algoritma 1 ini sendiri. Di sini kita melihat ada ilustrasi sederhana tentang algoritma 1. Di sini ada critical section, ada P0, dan ada P1. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa P0 ingin masuk ke dalam critical section. Karena dia ingin masuk ke dalam critical section, maka dia bertanya kepada P1, apakah Anda P1 ingin masuk ke dalam critical section? Nah, ketika P1 menjawab iya, maka proses akan dilanjutkan dan P0 akan bertanya lagi, apakah sekarang giliran Anda? Nah, jika P1 menjawab iya, maka P1 akan masuk ke dalam critical section, sedangkan P0 akan menunggu di sistem yang bernama busy waiting. Jika P1 belum menjawab pertanyaan dari P0, maka P0 akan menunggu jawaban dari P1. Kemudian jika P1 menjawab iya, maka P1 telah masuk ke dalam critical section dan P0 menunggu di busy waiting. Nah, setelah kita melihat penjelasan mengenai ilustrasi sebelumnya, di sini jika Decker diimplementasikan dalam pseudocode akan seperti ini. Nah, di sini flag 0 sama dengan true. Di sini flag berkeinginan untuk masuk ke dalam critical section. Nah, jika while flag 1 sama dengan true, maka mereka bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi, jika turn tidak sama dengan 0, maka flag sama dengan false, maka mereka tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi, karena turn tidak sama dengan 0, maka yang satunya lagi menunggu sampai yang satunya menjawab. Nah, di sini dijelaskan I will wait. Ketika yang satunya telah menjawab jawaban pertanyaan dari flag yang satunya lagi, di sini jelaskan true. Nah, ketika dia ingin masuk ke dalam critical section, maka mereka bisa masuk ke dalam critical section. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang algoritma 2, di mana algoritma 2 ini adalah lanjutan dari algoritma 1 yang sebelumnya teman saya sudah jelaskan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang algoritma 2, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih algoritma 2 itu, atau apa definisi dari algoritma 2 ini. Jadi, algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel true dengan variabel flag. Nah, seperti kita ketahui bersama, kelemahan dengan algoritma 1 adalah tidak adanya informasi yang cukup tentang state dari masing-masing proses. Nah, untuk mengatasi masalah ini,
dilakukannya penggantian variabel trun dengan flag algoritma. Nah, flag ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma trun dengan mengubah penggunaan variabel trun dengan variabel flag. Selanjutnya untuk variabel flag, dia menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section. Jadi setiap proses mengecek status proses yang lain. Nah, jika proses lain sedang berada di critical section-nya, maka dia akan menunggu sampai proses lain tersebut keluar dari critical section-nya. Nah, begitupun proses yang membutuhkan akses ke critical section, dia akan memberikan nilai flag-nya true. Nah, sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section, dia akan men-setting nilai flag-nya menjadi false. Selanjutnya, di sini ada contoh algoritma. Nah, pada algoritma ini, kriteria mutual exclusion terpenuhi, tetapi tidak memenuhi kriteria progres ilustrasinya seperti di bawah ini. T0, PO, set flag 0 sama dengan true. T1, PO, set flag 1 sama dengan true. Jadi, dari ilustrasi ini terlihat bahwa algoritma ini memungkinkan terjadinya nilai true pada kedua proses. Nah, akibatnya tidak ada proses yang akan berhasil masuki critical section. Jadi untuk algoritma 2 ini masih terdapat kelemahan seperti yang terjadi pada contoh ini. Jadi setiap proses memantau suatu flag yang mengindikasikan dia ingin memasuki critical section-nya. Nah, dia itu akan memeriksa flag proses lain dan tidak akan memasuki critical section bila, seperti yang tadi saya telah jelaskan, bila ada proses lain yang sedang masuk. Selanjutnya di sini ada contoh kedua, di mana untuk mengatasi masalah ini dilakukannya penggantian variabel trun dengan array boolean flag 2. Nah, inisialisasi awal flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false. Apabila flag i sama dengan true, nilai ini menandakan bahwa PI siap untuk memasuki critical section. Nah, jadi struktur dari proses PI ini ada di bagian kanan, di mana do flag i sama dengan true, while true sama dengan 1, critical section true sama dengan J. Reminder section, maaf di sini ada kesalahan pengetikan. Kemudian di sini ada while 1. Jadi pemecahan ini menjamin mutual exclusion, tetapi masih belum memenuhi progresnya. Selanjutnya di sini ada ilustrasi di mana yang pertama awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasi bernilai false, artinya kedua proses tersebut tidak membutuhkan critical section. Kemudian yang kedua, jika PO ingin mengakses critical section, P0 akan mengubah flag 0 menjadi true. Kemudian P0 akan mengecek apakah P1 juga membutuhkan critical section. Jadi, jika flag 1 bernilai false, maka P0 bisa menggunakan critical section. Kemudian yang ketiga, namun jika flag 1 bernilai true, maka P0 harus menunggu P1 menggunakan critical section dan mengubah flag 1 menjadi false. Selanjutnya adalah masalah algoritma 2 ini, di mana kedua proses tersebut akan men-set masing-masing flag-nya menjadi true ketika bersamaan, yaitu ketika P0 men-set flag 0 sama dengan true dan P1 men-set flag 1 menjadi true. Jadi kondisi ini menyebabkan kedua proses yang membutuhkan critical section tersebut akan saling menunggu, dan kalau
bahasa sehari-harinya kita bilang saling mempersilahkan. Jadi proses lain untuk mengakses critical section ini. Jadi akibatnya malah tidak ada yang mengakses critical section ini karena sama-sama true. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh masalah dari algoritma 2-nya. Jadi yang P0 adalah do flag 0 sama dengan true, while flag 1 itu selama P1 memerlukan. Critical section, flag 0 sama dengan false, remainder section. Kemudian yang P1 di sini ada do, di sini yang P1 ada do sama dengan flag 1 sama dengan true, kemudian while flag 0 selama P0 memerlukan. Kemudian critical section flag 1 sama dengan false, remainder section while 1. Nah, jadi suatu proses diperbolehkan mengakses critical section apabila proses lain tidak membutuhkan critical section atau flag proses lain bernilai false. Nah, tetapi apabila proses lain membutuhkan critical section, maka proses tersebut harus menunggu dan mempersilahkan proses lain menggunakan critical section-nya seperti yang telah tadi saya jelaskan. Jadi di sini terlihat bahwa sebelum memasuki critical section, suatu proses melihat proses lain terlebih dahulu. Nah, apakah proses lain membutuhkan critical section-nya atau tidak? Nah, awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasikan bernilai false, yang artinya kedua proses tersebut tidak membutuhkan critical section. Jika P0 ingin mengakses critical section, dia akan mengubah flag 0 menjadi true. Kemudian P0 akan mengecek apakah P1 juga membutuhkan critical section-nya. Jadi jika flag 1 bernilai false, maka P0 akan menggunakan critical section. Namun jika flag 1 bernilai true, maka P0 harus menunggu P1 menggunakan critical section dan mengubah flag 1 menjadi false. Kemudian pada algoritma ini, masalah muncul ketika kedua proses secara bersama-sama menginginkan critical section. Kedua proses tersebut akan men-set masing-masing flagnya menjadi true. P0 men-set flag 0 sama dengan true, P1 men-set flag 1-nya sama dengan true. Kemudian P0 akan mengecek apakah P1 membutuhkan critical section. P0 akan melihat bahwa flag 1 sama dengan true, maka P0 akan menunggu sampai P1 selesai menggunakan critical section-nya. Namun pada saat bersamaan, P1 juga akan mengecek apakah P0 membutuhkan critical section atau tidak. Dia akan melihat bahwa flag 0 sama dengan true, maka P1 juga akan menunggu P0 selesai menggunakan critical section-nya. Jadi kondisi ini menyebabkan kedua proses yang membutuhkan critical section tersebut akan saling menunggu dan saling mempersilahkan proses lain untuk mengakses critical section-nya. Nah, jadi akibatnya malah tidak ada yang mengakses critical section-nya. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma 2 tidak memenuhi syarat progress dan syarat bounded waiting. Karena kondisi ini akan terus bertahan dan kedua proses harus menunggu selamanya untuk dapat mengakses critical section-nya. Hai guys, nama saya Eleonora dan saya akan menjelaskan mengenai algoritma 3 atau Peterson. Algoritma 3 atau Peterson itu kombinasi algoritma 1 dan 2. Ini adalah proses yang menggunakan dua variabel dengan harapan akan mendapatkan solusi yang benar untuk masalah critical section. Jadi gambar di samping ini menjelaskan tentang codingnya, yaitu di mana setiap proses mengeset sebuah flag untuk meminta izin masuk.
Lalu setiap proses mentoggle bit untuk mengizinkan yang lain yang pertama. Kode ini dijalankan untuk setiap proses if. Jadi ini adalah variabel yang di-share dari algoritma 1 dan 2 dan digabungkan menjadi seperti ini. Ketiga kebutuhan terpenuhi dan solusi masalah critical section pada dua proses. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan sebuah video. Satu-satunya masalah sebelumnya itu dalam algoritma adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan sebuah kondisi disebut deadlock. Deadlock itu ketika kedua proses ada di bagian entry secara bersamaan dan kedua flag diset ke true pada saat yang sama. Nah, sejauh yang kita tahu itu kedua variable flag diset ke false, maka tidak akan ada yang masuk ke critical section. Jika variable flag dari kedua flag itu berbeda seperti ini, true flag 0 true, flag 1 false, atau sebaliknya, maka yang akan masuk critical state itu yang true. Jika keduanya true, maka ini akan menyebabkan deadlock. Nah, pada saat ini variable turn akan mempunyai nilai 0 atau 1. Proses ini akan bergantung kepada variable turn yang akan menentukan proses mana yang akan masuk ke critical section. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana algoritma 3 ini akan menyelesaikan masalah mengenai deadlock, di mana kita akan menentukan mana yang akan masuk critical section duluan. Misalkan P0 mau masuk critical section, maka flag 0 akan diset ke true dan turn sama dengan 1. Berikutnya, jika flag proses berikut false, P0 itu false, maka P0 akan langsung masuk ke critical section. Tapi jika flag proses berikut misalnya P1 dan flag 1 itu true, P1 akan di antara entry section atau sudah di dalam critical section. Nah, jadi statement ini telah diproses P1. Jika sudah masuk critical section, maka tidak ada lagi masalah karena P1 akan menggantikan flag ke false. Ini. Nah, pada P0 akan bisa masuk critical section. Tapi jika kedua P0 P1 secara bersamaan berada di entry section, maka pertama P0 akan mengecek P1. Jika P1 itu true, maka P1 telah memproses instruksi pertama, dan jika P1 juga telah memproses instruksi kedua, di mana turn itu sama dengan 0, jadi P0 akan memberi kesempatan bagi P1 untuk masuk critical section. Jadi P0 akan menunggu di while loop, dan jika P0 telah terlebih dahulu memproses instruksi, maka kesempatannya akan kembali ke P0, dan P0 akan terlebih dahulu masuk critical section. Contohnya misalkan P0 mau masuk critical section, maka flag 0 sama dengan true dan turn sama dengan 1. Itu adalah proses instruksi 1 dan 2. Nah, pada saat ini kita akan mengecek P1 itu flagnya true atau false. Dan kebetulan P1 juga ingin masuk critical section. Jadi flagnya itu true. Nah, kedua kondisi tersebut mempunyai hasil true, maka proses akan berhenti dan memberi kesempatan kepada proses berikutnya. P1 akan memulai proses, jadi flag 1 sama dengan true dan turn sama dengan 0. Jadi itu instruksi, mereka akan langsung ke instruksi 3 dan 4. Nah, pada kelima kita akan mengecek di while. Flag 0 itu true, dan turn sama dengan 0 itu juga true. Maka P1 akan berhenti di sini dan memberi kesempatan kepada P0. Nah, di instruksi ke-6 kita akan mengecek jika flag 1 itu true. Nah, flag 1 true, jadi di sini juga true. Jadi hasilnya itu benar. Nah, turn sama dengan 1. Karena di sini telah diupdate oleh P1 turn itu sama dengan 0,
Jadi di sini hasilnya itu tidak benar, false. Maka dari itu P0 bisa masuk ke critical section. Misalkan P0 itu ingin masuk critical section sama-sama dengan P1. Tapi P1 itu mendahului P0 dengan variable turn langsung ke 0. Nah, jadi itu dia continue sampai ke while. Nah, di while sini kondisi-kondisinya kedua itu true. Jadi P1 akan menunggu di sini dan memberi kesempatan kepada P0. Pada P0 akan mengupdate turn itu sama dengan 1 dan akan lagi mengecek di while. Pada kondisi while sini kedua juga itu menghasilkan true. Jadi P0 juga akan menunggu di sini dan memberi kesempatan lagi kepada P1. Nah, pada P1 ini sekarang turn itu sama dengan 1. Jadi P1 itu diperbolehkan untuk masuk ke critical section. Dan akan langsung proses akan lancar dan tidak akan ada deadlock. Nah, untuk contoh terakhir, ini seperti contoh pertama tapi dibalik. Sekarang P1 itu ingin masuk critical section terlebih dahulu. Dan pada saat di turn sini kita akan mengecek, P1 akan mengecek P0 itu true atau false. Nah, kebetulan itu P0 itu true. Jadi dia akan continue proses dan mengupdate turn itu sama dengan 1. Ketika di while kita akan mengecek jika flag dan turn itu sama dengan 1 dan kedua menghasilkan true. Maka P0 akan menunggu di sini dan memberi kesempatan kepada P1. Pada P1 turn itu sudah berubah menjadi 1. Maka di sini itu jadi false. P1 diperbolehkan untuk masuk critical section dan memulai proses. Oke, itu ada end dari video ini part 1. Berikut. Nah, untuk solution video part 2 ini kita akan mengecek jikalau memang algoritma 3 atau Peterson's itu memenuhi 3 kondisi dari two process solution. Nah, pertama itu mutual exclusion. Agar sebuah proses masuk critical section, misalkan P0, flag proses lainnya misalkan P1 harus false. Jadi proses P0 bisa langsung masuk critical section dan tidak ada yang sama-sama di dalam critical section. Jika kedua proses ingin masuk critical section, jadi kedua flag P0 dan P1 itu true. Jadi untuk masuk critical section, kedua harus melewati kondisi while loop. Agar proses bisa melewati while loop, kondisi kedua harus false. Hanya satu proses yang akan bisa melewati kondisi while dan proses lainnya akan menunggu di kondisi while. Maka mutual exclusion telah terpenuhi. Nah, progress itu ketika sebuah proses misalkan P1 berada dalam critical state, P0 akan menunggu gilirannya di remainder state. Keduanya telah dipastikan dalam algoritma ini agar tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berada di critical state secara bersamaan. Maka progress pun terpenuhi. Kondisi terakhir, bounded waiting. Ketika kedua proses ingin masuk critical state secara bersamaan, maka mereka akan saling memberikan kesempatan sampai pada akhirnya sebuah proses melewati kondisi while. Saat ini terjadi, mereka akan menunggu di entry state sampai pada saat kondisi while salah satu proses itu menghasilkan hasil F. Dan proses tersebut akan bisa masuk critical state. Maka bounded waiting juga terpenuhi. Dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma 3 atau Peterson solution itu memenuhi ketiga kondisi two process solution. Dan tidak ada masalah seperti deadlocks dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang bakery algoritma.
apa sih itu bakery algoritma? Pas kita bertanya-tanya kan. Nah, bakery algoritma ini adalah algoritma yang digunakan untuk pemecahan permasalahan critical section pada end proses. Nah, sebelum kita memasuki critical section, setiap proses menerima sebuah nomor, dan data yang digunakan bersama yaitu boolean choosing atau n dan int number, dan struktur data diinisialisasi awal ke false dari 0. Nah, algoritma ini dinamakan algoritma bakery atau tukang roti, karena berdasarkan proses penjadwalan yang biasa digunakan oleh tukang roti, es krim, registrasi sepeda motor, dan sebagainya. Di sini, para pelanggan yang ingin membeli roti harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan nomor yang membeli ditentukan oleh nomor urut yang memiliki masing-masing dari pelanggan tersebut. Di sini kita masuk ke dalam poin dari algoritma bakery. Di sini kita bisa lihat bersama critical section untuk end proses. Sebelum kita memasuki proses, kita akan masuk ke dalam critical section. Nah, di sini proses harus mendapatkan nomor terlebih dahulu atau nomor tiket seperti yang saya katakan tadi. Nah, proses dengan nomor terkecil berhak masuk ke critical section, dan jika proses PI dan PJ menerima nomor yang sama, dan jika I kurang dari J, maka PJ akan dilayani pertama. Jika tidak, PI yang akan dilayani pertama. Nah, di sini kita bisa lihat bersama tentang skema dari penomoran dari bakery algoritma ini. Di sini dilihat bersama bahwa skema penomoran dari bakery algoritma ini selalu dibuat secara berurutan. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bakery algoritma. Dan sekarang kita masuk kepada poin bakery algoritma, di mana notasi kurang dari urutan leksikografikal, tiket, dan proses ID. Di mana awalnya struktur data ini diinisialisasikan masing-masing ke false dan 0 dan menggunakan notasi seperti berikut, di mana A, B kurang dari CD, dan jika A kurang dari C, atau jika A sama dengan C dan B kurang dari D. Kemudian dari maksimum A0 sampai dengan AN kurang 1 adalah sebuah bilangan K. Sedemikian sehingga K lebih besar dari sama dengan AI untuk setiap I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Kemudian di sini ada struktur data umum algoritma ini adalah di mana var Cushing array-nya adalah 0n untuk booleannya, kemudian untuk number array-nya yaitu n untuk integer. Kemudian di sini ada initialization Cushing yaitu sama dengan false, yaitu number sama dengan number 0. Jadi dengan demikian diketahui bahwa algoritma 1 dan 2 ini terbukti tidak dapat memecahkan syarat progress critical section untuk dua proses karena tidak memenuhi syarat progress dan bounded waiting. Nah, algoritma yang dapat menyelesaikan masalah critical section pada dua proses adalah algoritma 3. Sedangkan untuk masalah critical section pada n buah proses dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma bakery ini. Selanjutnya, di sini ada contoh bakery algorithm di mana critical section untuk n buah proses. Sebelum memasuki proses ke critical section, proses menerima sebuah nomor. Pemegang nomor terkecil masuk ke critical section. Jika ada dua proses atau lebih menerima nomor sama, maka proses dengan indeks terkecil yang dilayani terlebih dahulu. Untuk masuk ke critical section, skema penomoran selalu naik secara berurutan. Contoh di sini ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Jadi nomornya itu secara berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya di sini ada contoh coding dari bakery algorithm. Teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada boolean choosing untuk awalnya ada long integer number. Kemudian di sini ada array struktur elemen,
Kemudian sini ada while true. Closing I sama dengan true, number I sama dengan max number 0, n kurang 1 plus 1. Closing I sama dengan false. For J sama dengan 0, J kurang dari n, J plus plus. While closing J, kemudian while number J sama dengan 0 dan number J. Kurang dari number I. Jadi number I sama dengan 0 dan kemudian solve the critical section problem for process. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses synchronization hardware atau proses sinkronisasi pada hardware. Pada sistem multiprosesor, proses pemroses bertindak secara independen. Jadi misalkan ada proses 0 dan proses pertama atau P, bisa kita katakan dengan P0 dan P1. Nah, P0 dan P1 ini bertindak secara sendiri-sendiri. Jadi P0 sendiri dan P1 itu sendiri. Interupsi dalam suatu pemroses tidak mempengaruhi pemroses-pemroses yang lain. Nah, misalkan dalam suatu sistem berjalan dua proses tersebut, P0 dan P1. Nah, jika P0 itu diinterupsi, maka tidak akan mempengaruhi proses yang berada di P1. Pemroses yang memakai memori bersama, maka pengaksesan terhadap suatu memori dijaga pada tingkat hardware atau di lock, agar pemroses lain tidak dapat mengakses lokasi alamat yang sama di saat yang sama. Jadi misalkan tadi ada P0 dan P1, ini akan mengakses memori yang sama. Nah, proses pertama yang masuk akan di lock sampai selesai. Di saat selesai baru locknya akan dilepas kemudian digunakan oleh P1. Perancangan perangkat keras menyediakan instruksi-instruksi secara atomik. Nah, yang dimaksud atomik di sini adalah tidak dapat interupsi lagi. Jadi misalkan yang tadi ada berjalan proses P0 dan P1 dan proses P0 ini sementara dijalankan. Proses P0 ini akan dijalankan sampai selesai. Di saat P0 sudah selesai, barulah P1 akan dikerjakan. Dalam sinkronisasi harus bersifat mutual exclusion. Jadi mutual exclusion di sini maksudnya adalah jika ada dua proses yang mengakses berkas yang sama atau variabel yang sama, maka satu proses tersebut akan dikeluarkan dan akan memproses hanya satu proses. Dalam berbagai instruksi mesin disediakan oleh perancang pemroses guna membantu implementasi mutual exclusion. Di antaranya yang pertama adalah test and set. Apa itu test and set? Jadi test and set itu adalah melakukan testing dan memodifikasi isi memori secara atomik. Ya, maksud atomik di sini adalah seperti yang saya katakan tadi, atomik itu tidak dapat diinterupsi lagi, jadi harus dijalankan sampai selesai. Nah, proses ini biasanya dilaksanakan dengan cara mengunci atau meng-lock bus dari memori tersebut, sehingga proses yang lain tidak dapat masuk ke dalam memori tersebut atau alamat memori tersebut. Selanjutnya, test and set prosedur atau bagaimana test and set itu dijalankan. Di sini terdapat sebuah function dalam C code. Function adalah test and set dengan tipe data boolean. Nah, di dalam function tersebut diberi nilai true. Kita lihat dari sini, target, diinisialisasi target dan diberi variabel yang sama dengan target sama dengan true, nilai true. Nah, function ini akan dimasukkan di sini. Nah, ini untuk mutual exclusion atau di mana jika ada satu proses jika ada dua proses yang mengakses file atau berkas yang sama, maka proses satunya akan dikeluarkan. Di sini test and set. Jadi dia akan tes terlebih dahulu kemudian meng-set nilai. Nah, di sini while test and set and lock. Jadi lock ini menuju ke pointer target di mana nilai target tersebut adalah true. Nah, di sini dia akan masuk ke critical session atau tesnya. Di sini akan tes
Nah, di tes ini kemudian dia akan set lock menjadi false. Kenapa untuk lock menjadi false? Jadi misalkan ada P1 dan P0. Nah, misalkan P0 masuk, dia akan masuk di sini dulu. Dia akan masuk di test and set function, di mana test and set function itu akan diset nilainya menjadi true. Nah, di dalam jika nilai true, dia akan masuk ke critical section dan P0 tersebut akan dijalankan di critical section ini. Nah, di saat selesai, locknya ini akan menjadi false atau dia akan melepaskan locknya sehingga akan masuk ke remainder section. Nah, misalkan P0 sedang dijalankan di sini, kemudian ada P1 juga yang ingin masuk. Nah, P1 akan masuk, dia juga akan masuk di sini dan nilainya akan diset menjadi true. Tidak bisa di dalam sini tidak bisa menjalankan P1 karena masih ada P0. Nah, P0 ini yang di dalam sini jika selama nilai locknya belum menjadi false, maka dia tetap akan di dalam sini. Makanya proses P1 masih akan menunggu sampai proses P0 selesai atau locknya akan dilepaskan, karena lock ini juga akan dipakai oleh P1 yang akan masuk. Baru akan masuk ke remainder session. Untuk lebih jelasnya ada contoh di sini. Nah, di sini ada proses A dan proses B. Jadi akan dijalankan secara bersama. Jadi proses A masuk. Di saat proses A masuk di sini ada critical section. Nah, di critical section ini otomatis proses A nilainya adalah true. Nah, sementara proses A ada di dalam critical section ini, proses B akan diblok karena nilainya true sama dengan proses A. Di saat proses A keluar dari critical section, maka lock tersebut akan dilepas. Nah, lock tersebut akan digunakan oleh B ini, kemudian dikerjakan. Yang berikutnya adalah swap. Apa itu swap? Jadi, prosedur swap adalah untuk menukar dua variabel secara atomik. Sebenarnya proses swap ini mirip dengan test and set, cuman dia adalah untuk menukar. Kalau yang tadi adalah dia pertama set, kemudian set memberi nilai. Kalau ini dia menukar variabel, misalkan ada variabel A dan B, dia akan menukar variabel tersebut. Berikutnya swap prosedur atau bagaimana swap itu dijalankan. Nah, ini yang sama seperti tadi, ini proses atomiknya atau tidak dapat interupsi selagi proses ini berjalan. Misalkan ada proses di sini ada void swap atau function swap, di mana di dalam function swap ini diinisialisasi tipe datanya boolean, dan boolean ini sama dengan di sini juga ada terdapat variabel temp atau variabel temporary. Temporary sama dengan A, sama dengan B, B sama dengan temporary. Itu bisa dikatakan ini semua sama. Next, nah proses ini akan seperti yang tadi akan dimasukkan di sini. Nah, prosesnya do. Di sini akan diinisialisasi key. Dia ada variabel key yang dinilai true. Nah, while key sama-sama dengan true, swap lock key. Nah, di sini proses swap akan terjadi jika true dengan true. Jika lock true dan key-nya true, maka proses swap akan tetap dijalankan dan akan memasuki critical section. Setelah selesai, makanya locknya akan dilepas, sama seperti yang tadi, locknya akan dilepas atau akan diberi nilai false, baru masuk ke remainder section. Nah, di proses swap ini akan dilaksanakan sebelum masuk critical section. Jadi misalkan ada proses 1 dan proses 2, atau bisa dikatakan proses A dan proses B. Nah, proses ini akan ditukar sebelum masuk ke dalam critical section. Untuk lebih jelasnya ada contoh seperti gambar berikut ini. Gambar ini terdapat proses pertama dan proses kedua. Nah, proses swap ini sebenarnya adalah proses pertukaran antara key dan lock. Jadi proses pertama, key-nya true menjadi false atau dia akan melepaskan lock-nya karena lock-nya sini sudah bernilai false. Jadi I got it, dia melakukan swap.
Untuk yang kedua, nilainya true. Nilainya true ini akan diproses dulu sampai menjadi false, kemudian akan melakukan swap. Demikian penjelasan mengenai hardware synchronization. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Thank you. Now we will discuss about semaphore in process synchronization. Sekarang kita akan membahas semaphore dalam proses sinkronisasi. Okay, semaphore are integer variables that are used to solve the critical section problem by using two automatic operations, wait and signal, that are used for process synchronization. Semaphore adalah variabel integer yang digunakan untuk memecahkan masalah kritis dengan menggunakan dua operasi atom yang adalah wait dan signal atau tunggu dan sinyal untuk mensinkronisasi proses dari sebuah case atau kasus. Perangkat sinkronisasi adalah perangkat yang tidak membutuhkan busy waiting. What is busy waiting? Busy waiting, also known as spinning or busy looping, is a process synchronization technique in which a process or task waits and constantly checks for a condition to be satisfied before proceeding the execution. Artinya, teknik sinkronisasi ini akan terus-menerus menunggu dan memeriksa kondisi yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan eksekusi. Next, wait and signal. Semaphore as integer variable dapat dijamin akses ke variabel s oleh dua operasi, yaitu wait and signal atau tunggu dan signal. Wait. The wait operation decrements the value of its argument s. If it is positive, if s is negative or zero, then no operation is performed. Operasi wait atau operasi tunggu akan menilai argumen s jika positif, dan jika s adalah negatif atau nol, maka tidak ada operasi yang akan dilakukan. These are the example codes of waiting process. Ini adalah contoh dari kode waiting process. The next one is signal. The signal operation increments the value of its argument s. Operasi sinyal akan meningkatkan nilai argumen dari s. And this is the example of signal's code. Ini adalah contoh dari kode situasi sinyal. There are two main types of semaphore. Ada dua tipe semaphore yang utama, yaitu the first one is counting semaphore atau semaphore menghitung, and the second one is binary semaphore, which is binary semaphore. Okay, to the first one is counting semaphore. These are integer values semaphore and have an unrestricted value domain. These semaphore are used to coordinate the resource axis, where semaphore count is the number of available resource. If the resource are at, semaphore count automatically increment, and if the resource are removed, the count is decrement. Ini adalah semaphore nilai integer yang memiliki domain nilai tidak terbatas. Semaphore ini digunakan untuk mengkoordinasikan akses sumber daya, di mana jumlah semafornya adalah jumlah sumber daya yang sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Jika sumber dayanya ditambahkan, jumlah semafornya juga secara otomatis akan bertambah, dan jika sumber dayanya dihapus, jumlahnya akan berkurang. Next is binary semaphores. The binary semaphores are like counting semaphores, but their value is restricted to 0 and 1. The wait operation only works when the semaphore is 1, and the signal operation succeeds when the semaphore is 0. It is sometimes easier to implement binary semaphore than counting semaphore. Semaphore binary seperti menghitung atau counting semaphore, tetapi nilainya dibatasi pada nilai 0 dan 1. Operasi wait atau tunggu hanya bekerja ketika semaphore bernilai 1, dan operasi signal berhasil ketika semaphore bernilai 0. Terkadang lebih mudah untuk mengimplementasikan semaphore binary daripada kita menghitung counting semaphore atau menghitung semaphore. Okay, these were the advantage and disadvantage of semaphore, which is kelebihan dan kekurangan semaphore. Semaphores allows only one process into the critical section. They follow the mutual exclusion principle strictly and are much more efficient than some other methods of synchronization. Semaphore hanya mengizinkan satu proses masuk ke critical section, mengikuti prinsip pengecualian bersama secara ketat, dan jauh lebih efisien daripada beberapa metode sinkronisasi yang lain. The disadvantage of semaphore are complicated, so the wait and signal operation must be implemented in the correct order to prevent deadlocks. Semaphore ini terlalu rumit sehingga operasinya menunggu dan sinyal harus diimplementasikan dalam urutan yang benar untuk mencegah kebuntuan atau deadlocks. That's all for my presentation. We go on to the next.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang deadlock dan starvation. Apa itu deadlock dan starvation? Mari kita bahas sama-sama. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan saya bahas nantinya. Deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Yang kedua adalah analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadinya kemacetan parah. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Yang ketiga adalah deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari deadlock, di mana resource 1 dipakai oleh proses 1 dan proses 1 meminta resource 2. Resource 2 dipakai oleh proses 2, proses 2 meminta resource 3, resource 3 dipakai oleh proses 3, dan proses 3 meminta resource 1. Terjadinya hal seperti ini terus-menerus sehingga terjadinya seperti pada gambar nomor 2, di mana banyak sekali resource yang belum diproses karena adanya saling meminta resource tersebut. Nah, ini adalah keempat yang menyebabkan terjadinya deadlock, dan keempat ini harus terjadi agar memenuhi syarat untuk terjadinya deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yang kedua adalah hold and wait, yang ketiga adalah circular waiting, yang keempat adalah no preemption. Mutual exclusion membuat files pool untuk resource yang digunakan bersama-sama, dan hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Berarti di sini hanya bisa satu sumber daya dan proses. Jika ingin memakai lagi harus menunggu atau tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah hold and wait, memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Seperti yang digambar ini, resource 1 dan resource 2 dialokasikan ke proses 1. Proses 1 meminta resource 3. Nah, sementara resource 3 dialokasikan ke proses 2. Selanjutnya, circular waiting, memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Nah, maksudnya urutan atau level di sini, circular waiting lebih memprioritaskan resource yang menurutnya lebih penting atau level yang lebih tinggi, dan berdasarkan urutannya. Nah, seperti gambar, proses 1 sedang memakai resource 1. Resource 1 diminta oleh proses 2, dan proses 2 sedang memakai resource 2, dan resource 2 diminta oleh proses 1. Terjadinya skema terus-menerus seperti ini sehingga menyebabkan terjadinya deadlock. Nah, yang keempat adalah no preemption, membolehkan adanya preemption sumber daya yang ada pada sebuah proses. Tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang berjalan. Ini adalah cara-cara untuk mengatasi deadlock. Yang pertama adalah prevention, memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Yang kedua adalah avoidance, sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi terjadinya deadlock. Detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Nah, yang kedua itu adalah starvation. Apa itu starvation? Dalam bahasa Indonesia adalah kelaparan. Oke, mari kita bahas apa itu starvation. Apa itu starvation?
Starvation adalah perkembangan sistem komputer mendatang adalah menuju ke sistem multiprocessing, multiprogramming, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses yang berjalan bersama dalam waktu yang bersamaan. Hal demikian merupakan masalah yang perlu perhatian dari perancang sistem operasi. Kondisi di mana pada saat yang bersamaan terdapat lebih dari satu proses disebut dengan konkurensi, proses-proses yang konkuren. Dan dalam konkurensi ini pasti ada masalah yang salah satunya adalah starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, tapi bisa juga terjadi tanpa adanya deadlock. Starvation with deadlock atau starvation setelah deadlock. Ini adalah gambar. Nah, dalam kasus di atas ini, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrian kanan. Akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Karena adanya saling menunggu, maka tidak ada proses terjadinya pertukaran resource yang menyebabkan starvation atau kelaparan ini. Selanjutnya, starvation tanpa deadlock. Ada antrian kanan terjadi starvation karena resource selalu dipakai oleh antrian kiri. Kanan tidak mendapatkan giliran karena yang kiri selalu memakai resource, sehingga yang kanan terjadi starvation atau kelaparan. Nah, algoritma pada starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada sort job first atau SJF dan penjadwalan prioritas. Logikanya, jika mempunyai kebutuhan, kita akan memilihnya mana yang didahulukan berdasarkan sesuatu. Contohnya, kita mempunyai uang 10.000, kita lapar, otomatis kita akan mendahulukan membeli makanan daripada membeli sesuatu yang lain. Analoginya seperti itu. Setelah kita selesai menyusunnya, ternyata ada kebutuhan lain yang datang, misalnya kebutuhan A, dan ternyata kebutuhan itu mengalahkan salah satu kebutuhan kita. Sebelum kebutuhan A terpenuhi, datang lagi kebutuhan lain yang mengalahkan kebutuhan awal. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Baik, jadi saya akan melanjutkan pembahasan materi yang juga ini merupakan bagian terakhir dari proses synchronization. Jadi saat ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu classic problems of synchronization. Nah, jadi pada bagian ini kita akan melihat dan membahas apa saja jenis-jenis masalah dalam kita melakukan proses sinkronisasi dan bagaimana solusinya. Oke. Nah, jadi pada materi ini, di bagian ini kita akan ada 3 bagian, ada 3 kondisi atau 3 masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada bounded buffer problem, kemudian ada readers and writers problems, dan juga ada dining philosophers problems. Nah, jadi ketiga masalah ini akan kita bahas satu persatu di video ini. Nah, yang pertama itu bounded buffer problem. Nah, jadi bounded buffer problem itu di sini dibilang a classic example of concurrent access to a shared resource. Nah, jadi bounded buffer problem ini dia merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara concurrent untuk mengakses data yang sama. Nah, yang dimaksud dengan bounded buffer ini
adalah itu suatu struktur data untuk menampung buffer. Untuk menampung ini namanya buffer ini, nilai buffer di mana kapasitasnya ini tertentu atau terbatas atau yang disebut juga bounded. Nah, untuk itu namanya itu bounded buffer problem. Nah, yang menjadi pokok pembahasan utama dalam masalah bounded buffer ini itu bagaimana jika dua proses yang berbeda itu mereka berusaha mengakses buffer tersebut. Nah, salah satu proses yang akan memberi nilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Nah, proses yang lain dia akan membaca nilai dan mengosongkan buffer tersebut. Proses yang pertama ini bisa kita sebut sebagai producer, sedangkan proses yang kedua itu kita sebut sebagai consumer, di mana producer ini dia menulis data ke buffer, sedangkan ini consumer ini dia membaca data dari buffer. Nah, di sini kita bisa lihat ada n buffers. N buffers ini dia apa? N buffers each can hold one item. Nah, jadi bounded buffer dengan kapasitas n ini dapat menyimpan sebanyak n item data. Nah, tempat yang digunakan untuk menyimpan item data ini di dalam buffer disebut dengan slot. Nah, kemudian disitu dibilang producers write items while consumers take items. Nah, jadi yang dibilang tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa producers itu dia yang menulis data ke dalam buffers, sedangkan yang consumers itu dia yang membaca data dari buffers, take items. Oke. Nah, kemudian yang bisa kita lihat di sebelah kanan itu kita dapat menerapkan konsep semafor untuk menyelesaikan masalah bounded buffer ini. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah semafor, yaitu mutex, full, kemudian ada empty, dan ketiga semafor ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah bounded buffer ini. Nah, mutex semafor mutex ini dia digunakan untuk menjamin hanya boleh ada satu proses yang berjalan dalam ketika mengakses buffer pada suatu waktu. Nah, di sini mutex ini kita inisialisasi sebesar 1. Nah, kemudian semafor full ini dia digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang berisi. Nah, yang pada awalnya ini dia diinisialisasi sebesar 0. Nah, sedangkan empty ini digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang kosong, yang awalnya diinisialisasi sebesar ukuran buffer atau itu n. Nah, di sini kita bisa melihat solusi atau code-nya. Nah, yang di atas sebelah kiri ini dia merupakan proses dari inisi producer ini. Nah, penjelasan potongan program ini, jadi ketika proses producer berjalan dan dia memproduksi sebuah item, maka mula-mula dia akan mengecek jumlah buffer yang kosong. Nah, hal ini dilakukan yaitu dia memanggil metode wait. Nah, bila nilai semafor empty sama dengan 0, berarti tidak ada buffer yang kosong. Maka produser tidak boleh mengisi buffer dan produser berada dalam kondisi menunggu sampai nilai empty lebih besar dari 0. Bila ternyata nilai empty lebih besar dari 0 atau ada buffer kosong, maka produser mengurangi jumlahnya dengan 1. Hal ini dilakukan ketika memanggil metode wait itu juga. Kemudian produser akan mengecek apakah ada proses lain yang sedang mengakses buffer. Hal ini dilakukan dengan mengecek nilai semafor mutex, yang mana bila sama dengan 0, maka
produser tidak boleh menulis nilai baru tersebut ke dalam buffer. Produser akan terus menunggu dan akan berjalan kembali bila nilai mutex sudah kembali menjadi 1. Bila nilai mutex adalah 1, maka produser akan menguranginya sehingga nilai mutex menjadi 0. Hal inilah yang menjaga hanya ada satu proses yang boleh mengakses buffer dalam suatu waktu. Kemudian, produser akan menyimpan nilai atau item baru ke buffer dan keluar dari proses. Setelah itu, produser akan memanggil metode signal yang akan mengembalikan nilai mutex menjadi 1 dan menambahkan nilai full dengan 1 yang berarti bertambah satu buffer yang berisi. Nah, kemudian yang di bawah sebelah kanan ini, quote di bawah sebelah kanan ini dia merupakan proses consumer-nya. Nah, jadi proses consumer ini dia hampir sama dengan yang dilakukan oleh produser. Nah, hanya pada mulanya ini ketika consumer ingin membaca suatu item dari buffer, ia mengecek jumlah buffer yang berisi atau semaphore full ini. Nah, hal ini dilakukan bisa terlihat di baris kedua. Nah, bila sama dengan 0, maka consumer akan terus menunggu sampai nilai full lebih besar dari 0. Setelah itu, consumer akan mengurangi nilai full dan kemudian mengecek nilai mutex yang dilakukan pada baris ketiga. Consumer juga akan membaca buffer bila nilai mutex sama dengan 1. Saat itu juga nilai mutex akan dikurangi dengan 1 menjadi 0. Nah, setelah consumer membaca buffer, maka ketika ia keluar dari proses tersebut, ia akan memanggil metode signal yang akan mengembalikan nilai mutex menjadi 1 dan menambahkan nilai empty dengan 1, yang berarti bertambah satu buffer yang kosong. Nah, sekali lagi perlu kita perhatikan bahwa yang menjamin hanya satu proses saja yang berjalan mengakses pada suatu waktu itu adalah semaphore mutex ini. Nah, bila mutex bernilai 0, maka proses yang ingin berjalan harus menunggu. Hal ini dapat dianalogikan dengan kunci untuk memasuki critical section. Dalam hal ini, buffer itu sendiri. Bila tersedia kunci atau mutex bernilai 1, maka proses dapat memasuki critical section dan menguncinya. Bila tidak tersedia kunci atau mutex bernilai 0, maka proses menunggu sampai tersedia kunci, yaitu mutex bernilai 1. Nah, selanjutnya yaitu problems yang berikut, yaitu readers and writers problem. Nah, readers and writers problems ini dia apa? A data merupakan problem di mana a database is to be shared among several concurrent process. Nah, itu artinya kumpulan data yang dibagikan di dalam sejumlah proses secara bersamaan. Readers writers problems ini dia terdiri dari dua proses, yaitu ada proses readers yang berfungsi sebagai pembaca, kemudian ada writers yang berfungsi sebagai penulis. Nah, kedua proses ini dia berbagi sumber daya penyimpanan yang sama. Nah, masalah dari readers writers ini dia itu apa? Adanya beberapa pembaca dan penulis yang ingin mengakses suatu berkas secara bersamaan. Nah, tujuannya yang kita ingin solve di sini yaitu supaya tidak terjadi korupsi data. Nah, the readers writers problem has several variations, all involving priorities. The simplest one requires that no reader be kept waiting unless a writer has already obtained permission to use the shared object. Nah, jadi masalah readers writers ini dia memiliki beragam variasi. Semua itu berdasarkan atau melibatkan tergantung prioritasnya. Nah, kondisi paling sederhana adalah pembaca
dapat membaca secara simultan, di mana hanya boleh ada satu writer pada suatu saat, dan bila ada yang menulis tidak boleh ada yang membaca. Nah, writer ini dia harus memiliki akses yang eksklusif terhadap suatu objek data, sehingga tidak boleh ada proses lain yang mengakses sebuah objek yang sedang diakses oleh writer. Nah, di sini di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa semafor RW mute X ini diinisialisasi sebesar 1. Nah, ini digunakan oleh proses yang menulis dalam file dan memastikan bahwa tidak ada proses lain yang masuk ke critical section pada saat itu. Nah, kemudian ada semafor mute X yang diinisialisasi sebesar 1. Nah, ini digunakan untuk menjamin hanya boleh satu proses yang berjalan atau ada yang terjadi proses bergilir. Nah, dan ada variabel read count yang akan apa? Ya, ini dia mau count proses terjadinya ini proses bacaan terhadap ini file ini. Dia diinisialisasi 0. Nah, jadi di sini ada code-nya. Nah, yang code yang di sebelah kiri itu dia yang writers, kemudian yang code sebelah kanan itu dia yang proses readers-nya. Nah, kita lihat yang code pertama itu, di mana ini fungsi wait ini akan mengurangi nilai penulis menjadi 0, dan ini akan apa? Memblokir proses lain untuk masuk ke critical section. Nah, operasi penulisan akan dilakukan dan pada akhirnya fungsi signal ini akan dipanggil dan nilai penulis akan kembali diatur ke 1, dan sekarang proses lain akan diizinkan masuk ke critical section. Nah, kemudian yang di sebelah kanan untuk yang proses readers-nya itu, nah, kita menggunakan mute X ini untuk mengubah sesuatu dalam variabel read count ini. Nah, ini dilakukan karena jika beberapa proses mengubah sesuatu dalam variabel read count ini, maka tidak ada proses lain yang diizinkan untuk menggunakan variabel itu. Nah, awalnya kita akan memanggil fungsi wait mute X dan nilai mute X itu berkurang 1. Nilai read count ini akan bertambah 1. Jika variabel read count ini sama dengan 1, artinya proses reader adalah proses pertama dalam hal ini. Tidak ada proses lain yang menuntut operasi tulis akan diizinkan masuk ke critical section. Nah, jadi wait RW mute X ini akan dipanggil dan nilai variabel RW mute X ini akan dikurangi menjadi 0 dan tidak ada proses lain yang menuntut operasi tulis yang diizinkan. Nah, kemudian setelah variabel read count itu diubah, nilai variabel mute X itu akan menjadi 1, sehingga proses lain harus diizinkan untuk mengubah nilai read count ini. Nah, operasi baca ini akan dilanjutkan, dan ketika operasi baca ini sudah selesai, maka kita harus mengubah nilai dari read count ini dan mengubah nilai dari read count dan menurunkan nilainya satu persatu. Nah, itu kita tulis dengan read count. Nah, jika read count ini dia menjadi 0, nah, maka kita harus menaikkan nilai RW mute X ini satu persatu dengan memanggil fungsi signal RW mute X ini. Nah, hal ini dilakukan karena jika read count itu adalah 0, maka proses penulis lain harus diizinkan masuk ke critical section untuk menulis data dalam file. Nah, jadi yang kita sudah bahas mengenai dua problem, dan ini adalah problem terakhir yang akan kita bahas, yaitu Dining Philosopher Problem. Nah, apa itu Dining Philosopher Problems? Jadi, Dining Philosopher Problems itu apa? Merupakan a simple representation of the need to allocate several resources among several process
in a deadlock-free and starvation-free manner. Nah, jadi dining philosopher problems ini dia merupakan representasi sederhana atas kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya kepada beberapa proses tanpa terjadi deadlock maupun starvation. Nah, kalau bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide ini, nah pertimbangkan 5 filsuf yang menghabiskan hidup mereka untuk berpikir dan makan. Para filsuf ini atau philosophers ini mereka berbagi meja melingkar yang dikelilingi oleh 5 kursi, masing-masing milik oleh satu filsuf. Nah, di tengah meja ada semangkuk nasi dan meja diletakkan dengan apa? 5 sumpit tunggal, artinya masing-masing filsuf ini dia ada apa? 1 sumpit. Nah, ketika seorang filsuf berpikir, dia tidak berinteraksi dengan rekan-rekannya. Dari waktu ke waktu seorang filsuf ini akan lapar. Dari waktu ke waktu seorang filsuf lapar akan mencoba apa? Mengambil 2 sumpit yang paling dekat dengannya, yaitu sumpit yang berada di antara dia dan tetangga sebelah kiri dan kanannya. Nah, seorang filsuf dapat mengambil hanya 1 sumpit pada suatu waktu. Jelas dia tidak bisa mengambil sumpit yang sudah ada di tangan tetangganya. Ketika seorang filsuf yang lapar ini memiliki kedua sumpit pada saat yang sama, dia makan tanpa melepaskan sumpitnya. Nah, ketika dia selesai makan, dia meletakkan kembali kedua sumpit itu dan mulai berpikir lagi. Nah, yang harus kita perhatikan dalam kondisi ini itu ada 2, itu deadlock dan starvation-nya. Deadlock-nya apa? Deadlock-nya itu semua filsuf ingin makan dan telah memegang sumpit, sedangkan starvation-nya itu ada filsuf yang kelaparan dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana solusinya? Jadi, untuk solusinya itu di sini dibilang illustrate monitor concepts by presenting a deadlock-free solution to the dining philosopher's problem. This solution imposes the restriction that a philosopher may pick up her chopsticks only if both of them are available. Nah, jadi solusinya itu ya apa? Mengilustrasikan menggunakan konsep monitor dengan apa? Menghadirkan solusi bebas deadlock untuk masalah filsuf yang ingin makan ini. Nah, solusi ini dia memperlakukan batasan bahwa seorang filsuf dapat mengambil sumpitnya hanya jika keduanya tersedia. Artinya jika ada 2 sumpit yang tersedia. Nah, di sini bisa kita lihat code menggunakan metode monitor ini untuk dining philosopher problems ini. Nah, jadi di sini kita buat data structure, yaitu ada 6, dalamnya ada thinking, hungry, eating, state. Kemudian philosopher E dia bisa set the variable jadi state E sama dengan eating apabila hanya jika ini 2 tetangganya ini di sebelah kanan dan kirinya ini tidak sedang makan. Nah, jadi code-nya menjadi state E plus 4 modulus 5 tidak sama dengan eating, dan state E plus 1 modulus 5 tidak sama dengan eating. Bisa kita lihat di sini yang di tengah ini. Nah, kemudian kita juga apa? Harus declare ini condition self ini. Nah, kenapa kita harus ini declare ini condition self ini? Nah, ini memungkinkan filsuf E ini untuk menunda dirinya sendiri ketika dia lapar tetapi tidak memperoleh sumpit yang dia butuhkan. Nah, di sini teman-teman boleh lihat solusi code-nya untuk dining philosopher problem ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1.
Kiranya apa yang kami dapat presentasikan dapat dimengerti oleh teman-teman dan bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman. Thank you, God bless you, stay safe.